Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para sepuhin sepuh wa muqaddimatihim. Abuya nawi umar saleh, nasallallahu baqa fi syiatin daimah. Hingga kaulah hormati Ra'isatul Muassasah Dr. Nyai Hajah Afa Mumtazah MPD, yang saya hormati seluruh alumni Nahdina NU Kempek. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita di awal Ramadan kita bisa melaksanakan puasa. Puasa adalah satu syariat yang diwajibkan oleh Allah sebelum kita. Seperti dikutip dalam sebuah ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Dalam ayat tersebut Allah mewajibkan puasa itu tidak hanya kepada kita umat Islam, tapi juga kepada umat-umat sebelum umat Islam, di mana puasa itu tujuannya adalah menjaga diri dari hawa nafsu, di mana dikisahkan dalam asbabun nuzul ayat tersebut dikatakan bahwa suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil nafsu, ya nafsu ta'al, wahai nafsu kemari. Lalu ketika nafsu itu datang, Allah bertanya, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu. Lalu nafsu dengan songkaknya mengatakan, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Seketika itu Allah ghadab, Allah marah. Lalu memerintahkan kepada para malaikat, ya malaikati, wahai para malaikat, udkhuluha fi bahril ju'. Wahai para malaikatku, masukkan dia ke segara kelaparan atau neraka kelaparan. Lalu ketika nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka kelaparan selama 1000 tahun, lalu Allah memerintahkan malaikat untuk memanggil nafsu. Lalu Allah bertanya kembali, ya nafsu ta'al, wahai nafsu kemarilah. Lalu Allah bertanya lagi, man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kamu. Setelah nafsu itu dimasukkan ke dalam neraka ju' selama 1000 tahun, lalu nafsu baru bisa jawab dengan jawaban yang benar. Ana abdu wa anta rabbi, saya adalah hamba dan engkau adalah Tuhan. Lalu ketika itu Allah perintahkan, nafsu, karena kamu adalah makhluk yang tidak patuh dan makhluk yang menjijikkan, maka aku tempatkan kamu di tempat yang paling bawah. Maka nafsu itu apa? Ditaruh oleh Allah di tempat yang paling bawah. Cara untuk bisa memecah nafsu itu adalah dalam satu hadis Rasulullah ketika berpesan kepada seorang pemuda yang belum mampu untuk menikah karena tidak punya biaya, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj wa man lam yasrif 'alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, kalau kamu sudah siap menikah, maka menikahlah karena itu akan lebih menjaga terhadap farji. Tapi barang siapa belum siap menikah karena belum mampu mempunyai biaya, maka berpuasalah. Karena puasa itu adalah wija, tameng. Di mana puasa itu yuksirul syahwat, bisa memecah syahwat. Artinya subsidi atau yang dijadikan menjadi dasar syahwat itu menjadi bergelora adalah karena makanan. Dan ketika manusia itu makanan dan minumannya dibatasi, maka syahwatnya akan berkurang. Padahal nafsu itu biasanya memerintahkan
banyak sekali keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Oleh karena itu kita berharap semoga dengan memasuki bulan Ramadan kita bisa mendapatkan berkah. Karena Ramadan itu dibagi dalam 3 tahapan. Yang pertama tahapannya adalah rahmah, turunnya rahmat dari Allah. Pertengahannya adalah maghfirah. Yang terakhir adalah itqun minan nar. Maka semoga kita berharap dengan Ramadan ini kita bisa mendapatkan rahmah, maghfirah dan itqun minan nar, karena ini adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, di mana Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Puasa itu adalah juga satu syariat yang sudah dilakukan sebelum umat Islam, artinya sebelum Kanjeng Nabi. Dulu sebelum ada puasa Ramadan, ada puasa namanya puasa Daud. Ada puasa namanya puasa Ayyamul Bid. Ada puasa Ayyamul Atamah. Maka puasa dalam tradisi umat-umat sebelum Kanjeng Nabi itu diwajibkan 1 bulan hanya 3 kali, hanya 3 hari. Mau ditaruh di awal, di tengah, di akhir, atau di tengah semua, di awal semua, di akhir semua, itu sama. Yang penting 1 bulan 3 hari. Tetapi ketika umat Islam itu diberi perintah oleh Allah puasa, puasa itu disederhanakan, disatukan dalam 1 bulan, namanya bulan Ramadan, yang jumlahnya kira-kira 30 hari. Maka dalam satu hadis dikatakan, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr atau kama qala. Barang siapa berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, lalu melanjutkan 6 hari setelahnya di bulan Syawal, maka seakan-akan seperti puasa 1 tahun penuh. Oleh karena itu dalam tradisi Jawa kita bisa mengenal, kalau setelah selesai puasa Ramadan kita merayakan hari raya Idul Fitri. Lalu setelah itu 6 hari kemudian kita merayakan hari raya Kupat. Nah, itu adalah gambaran bahwa sebenarnya barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa selama 36 hari selama 1 tahun, maka seperti berpuasa 1 tahun full. Akan tetapi umat Islam diberikan oleh Allah kelebihan. Karena dalam puasa Ramadan itu ada 1 malam namanya Lailatul Qadar. Di mana Lailatul Qadar itu apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Semoga pada tahun ini kita sekalian bisa mendapatkan rahmah, maghfirah dan itqun minan nar. Apalagi kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar adalah hari-hari, malam-malam yang ditunggu-tunggu karena kebaikannya lebih dari 1000 bulan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari saya Al-Fakir. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.